Bu Sri Mulyani, persoalan utang ini juga banyak menjadi perhatian karena utang kita sekarang sudah di angka 3.800 triliun, 28% dari produk domestik bruto. Bagaimana Ibu melihat sebetulnya, apakah ini memang masih terkelola dengan baik? Pertama, masalah utang ini ada persoalan persepsi, ada persoalan yang sifatnya faktual. Faktual itu yang memang secara objektif ya. Kalau negara memiliki tingkat utang 28% dari GDP, itu di dalam konteks hari ini di seluruh dunia, itu termasuk rendah. Undang-undang kita sendiri, undang-undang mengenai keuangan negara, memberikan maksimum limit Republik Indonesia boleh sampai 60%. Namun kita menjaga di bawah 30%, itu satu. Kedua, kalau kita bicara mengenai resiko, sebetulnya lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi dan otoritas untuk mengakses atau menilai risiko utang suatu negara itu ada. Di dunia ini ada 5 paling tidak. Yang tiga itu Fitch, Moody's, Standard & Poor's, tapi juga dari Jepang punya sendiri karena mereka memiliki yang disebut samurai bond dan pasar keuangan sendiri. Dan juga memiliki yang disebut investment rating secara global. 5 rating agency ini menilai resiko utang Indonesia itu rendah, makanya kita masuk investment grade. Kita disebut layak investasi. Kalau kita bicara mengenai masalah apakah ini akan menimbulkan beban kepada generasi yang akan datang, maka kita harus mengatakan bahwa kalau kita dengan defisit sekitar 2,4-2,5%, tapi pertumbuhan ekonomi kita 5%, kita mengatakan bahwa ekonomi kita tuh tumbuh lebih besar dari naiknya utang. Jadi oleh karena itu kemampuan untuk membayar kembali utang tersebut menjadi terjaga. Itu adalah faktual. Kalau persepsi, ya bangsanya hoax itu banyak banget. Orang mau utang 1.000 triliun, 2.000 triliun, dia bisa digoreng-goreng aja seolah-olah oh besok ini akan jatuh semuanya. Jadi masyarakat, Kementerian Keuangan akan mengeluarkan statistik yang lebih komprehensif. Kita setiap bulan sekarang mengeluarkan APBN kita. Supaya masyarakat juga memahami bahwa memang kalau dilihat angkanya nampaknya besar. Namun itu relatif terhadap seluruh kue ekonomi kita. Dan dengan yang disebut langkah-langkah yang hati-hati, Indonesia itu akan menjadi lebih baik. Saya berikan beberapa contoh Pak Mas Tom. Kalau 2017 yang lalu, 2016 dan 2017 kita bandingkan. Untuk utang yang sama-sama jangka waktunya 5 tahun, waktu 2016, suku bunga yang harus dibayar adalah 7,5%. Karena ekonomi kita membaik, APBN kita menjadi kuat, kredit rating kita meningkat, sekarang sama-sama utang 5 tahun, kita hanya membayar 5,8%. Ini kan menggambarkan bahwa dengan utang seperti itu kita bisa mendapatkan biaya utang yang lebih rendah. Itu cara Kementerian Keuangan untuk mengurangi yang disebut risiko. Yang lain lagi indikator yang disebut credit default risk atau CDR-nya kita. Itu adalah persepsi mengenai apakah suatu negara memiliki probabilitas atau kemungkinan untuk default atau gagal bayar. Dilihat dari spreadnya. Tahun 2016 kita spread untuk CDR 5 tahun itu 135 spreadnya. Tahun 2017 turun menjadi hanya 84 basis point. Ini kan menggambarkan bahwa ini bukan yang tadi diceritakan tapi faktual. Sehingga kalau kami di Kementerian Keuangan untuk mengatakan bahwa APBN kita itu sehat dan kredibel, bukan apa-apa, ini adalah suatu signal dan kemudian diaudit secara baik, akuntabilitas dilakukan, resiko kita sampaikan. Kita tidak mengatakan tidak ada resiko, resiko kita sampaikan, namun kita juga menyampaikan bagaimana resiko itu dikelola. Maka seluruh masyarakat, termasuk mereka yang membeli surat utang kita, banyak yang mengatakan, oh kita utangnya luar negeri, enggak. 75% yang mengutangi Republik ini adalah rakyat kita sendiri. Mereka berpartisipasi, mereka beli surat utang yang bentuknya syariah, mereka membeli surat utang yang bentuknya konvensional.
Jadi masyarakat kita menabung dalam bentuk membeli obligasi pemerintah. Sehingga kalau mereka merasa bahwa APBN kuat, ekonomi kuat, maka mereka memegang instrumen tabungan yang juga kredibel untuk masa depan mereka sendiri. Ini yang disebut, apa yang disebut win-win atau menang sama menang di dalam transaksi ini. Dan oleh karena itu pemerintah akan terus menyampaikan kepada publik bahwa pada pengelolaan APBN, apabila kita mengalami defisit seperti di 2018 ini, kita defisitnya diperkirakan 2,19%. Pasti akan ada tambahan utang, namun tambahan utang itu menyebabkan tambahan peningkatan ekonomi mencapai 5,4%. Sehingga nanti secara rasio justru makin turun. Nah, pihak yang pengen membuat masyarakat resah dan takut, dia hanya akan mengatakan ada tambahan utang, nih kan tambah lagi kan, jadi kamu harus takut. Pemerintah ini suka sekali ngutang. Ini untuk pakai kegiatan Padahal produktif. itu adalah untuk hal yang produktif. Tadi kalau Mas Rosan mengatakan gimana dong masyarakat bisa mendapatkan manfaat. Manfaatnya tadi saya sampaikan. Kalau kita membangun dari mulai jalan raya, irigasi, bahkan pendidikan. Kalau kita bicara tentang beasiswa, memberikan untuk pembangunan sekolah dasar yang rusak, madrasah, dari madrasah yang alias sanawiyah, semuanya mendapatkan. Bahkan masyarakat yang miskin mendapatkan manfaat dari APBN. Ini menggambarkan bahwa APBN kita, termasuk tadi pembiayaan dari utang, adalah untuk rakyat kembali. Dan dengan rakyat sehat, menjadi makin pandai, infrastruktur terbangun, ekonomi tumbuh, kita akan mampu membayar utang itu kembali. Baik. Menarik sekali Ibu, nanti di segmen terakhir kita ingin membahas, kita tahu 2018 adalah tahun politik, sejauh mana tahun politik ini berpengaruh terhadap upaya kita melakukan pembangunan ekonomi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Challenge.